Haleluya. Kembali lagi bertemu dengan saya Lisa Tarigan. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kitab Matius. Ya, belajar tentang kitab Matius. Di sini saya ada Alkitab Rainbow. Alkitabnya berwarna. Ya, gini dia. Kitab yang berwarna. Setiap warna ini ada maknanya. Di sini ada nih. Setiap warna ada maknanya. Oke? Contohnya kalau warna ungu untuk Tuhan, warna kuning untuk keluarga, gitu ya. Oke. Terus di sini saya juga ada Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Pasti tahu ya kan Alkitab ini. Oke? Kita akan sama-sama belajar dari kitab Matius. Kita buka ya. Yang pertama, siapa sih penulis kitab Matius? Pastinya Matius sendiri. Ya. Waktu penulisannya antara tahun 50 dan tahun 70 Masehi. Ketika Matius berada di Palestina atau di Antioquia di Syria. Rentang waktunya sekitar 37 tahun. Latar belakang kitab Matius adalah Perjanjian Lama berakhir dengan nabi-nabi Allah menubuatkan kedatangan Dia yang diurapi yang akan masuk dalam sejarah untuk membawa kebebasan dan pelepasan bagi umatnya. Sekitar 400 tahun kemudian, Perjanjian Baru dimulai dengan kitab Matius yang mengungkapkan penggenapan nubuat-nubuat dalam Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah lama ditunggu. Matius seorang pemungut pajak Yahudi yang bekerja untuk pemerintahan Romawi, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi salah satu dari ke-12 rasul. Dengan demikian, Injil ini berkisah dari apa yang telah dilihat secara langsung oleh Matius. Jikalau Injil Matius ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Latar belakang dari kitab Matius adalah yang pertama, ketergantungannya pada pernyataan janji nubuat untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Yang kedua, hal menurut garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham. Yang ketiga, pernyataannya yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud. Yang keempat, penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan sorga sebagai ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah secara langsung. Yang kelima, petunjuknya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apapun. Ya, di sini juga ada garis-garis besar dari kitab Matius. Ada memperkenalkan Mesias, ada pelayanan Mesias Yesus di sekitar Galilea. Dan juga ada yang ketiga, puncak pelayanan Mesias Yesus di Yudea, Perea, dan Yerusalem. Yang keempat ada Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Yang kelima, Yesus dibangkitkan. Ya, kita belajar lagi dari isi Injil Matius adalah menjadi penghubung yang sangat penting antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Matius memulai dengan menelusuri silsilah Tuhan Yesus melalui Yusuf dan perawan Maria, dan diakhiri dengan panggilan agung bagi semua orang percaya yang terdapat pada pasal 28 yang berisi amanat agung. Survei dari kitab Matius adalah Matius memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan pengharapan Israel yang dinubuatkan. Yesus menggenapi nubuat dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang kelahirannya. Ya. Di sini juga dicatatkan ada 5 ajaran utama yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah khotbahnya di bukit. Yang kedua, pengarahan bagi orang yang diutus untuk berkeliling memberitakan kerajaan itu. Yang ketiga, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yang keempat, sifat seorang murid sejati. Yang kelima, ada ajaran di Bukit Zaitun mengenai akhir zaman. Ya,
Di sini kita dapat belajar bahwa Matius sendiri yang menulis kitab Matius juga tersendiri. Ya. Semua yang berisi dari kitab Matius ini merupakan bahwa hal-hal yang dijalani oleh Matius, hal-hal yang dilakukan, yang dilalui Matius bersama dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menuliskan kitab Matius. Ya, demikianlah yang dapat saya bagikan buat kita semua. Kiranya dapat menjadi pembelajaran buat kita, agar semua kita tahu bahwa apa sih pembelajaran tentang kitab Matius, apa latar belakangnya, isinya, surveinya, tujuannya ada kitab Matius. Oke, baik. Inilah Tuhan Yesus memberkati. Dadah.